Chen Xiang menentang kuasa dewa bagian 274. Shen Xiang mengusap matanya, mengikuti di belakang sekelompok orang, dan melangkah ke area berkabut di depannya. Awalnya ada orang yang ingin terbang, namun mereka dipanggil turun karena terbang akan sangat berbahaya, apalagi saat memasuki hutan. Meskipun itu adalah pinggiran neraka iblis malam, pepohonan di luarnya sangat besar. Dikatakan bahwa iblis malam bersembunyi di atas pohon-pohon besar, dan jika mereka terbang terlalu tinggi, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, Shen Xiang dan Long Sui juga menemukan bahwa ada sejenis gas beracun di kabut tebal jauh di langit. Jenis gas beracun ini tidak beracun, dan meskipun terhirup, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi setelah terakumulasi dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi sangat merepotkan. Itu akan menghasilkan kekuatan aneh yang akan memblokir meridian, menyebabkan kibawaan tidak dapat dilepaskan. Mungkinkah kabut ini adalah bentukan alami yang dibentuk oleh urat naga ini? Shen Xiang merasa bahwa produksi gas beracun mungkin ada hubungannya dengan hal ini. Dia tidak bisa terbang, dan dia harus mengikuti kelompok besar itu. Dia tidak bisa berlari cepat, dan dia harus melintasi pegunungan dan punggung bukit, sehingga perjalanannya sangat lambat. Setelah memasuki area berkabut, dia hanya bisa melihat sesuatu dalam jarak beberapa puluh kaki. Itu adalah hamparan putih yang luas, dan jika dia tidak menggunakan akal ilahi untuk merasakannya, akan sangat mudah untuk kehilangan dia. Sebelumnya, untuk mengendalikan tahta negara segudang dan abadi, klan naga kekaisaran dan ras bulu kekaisaran telah bertarung. Namun, melihat kaisar dari kedua klan tidak memiliki konflik apapun, Shen Xiang sedikit terkejut. Shen Xiang berjalan di depan dan bisa melihat kaisar naga dan Phoenix berjalan berdampingan di tengah-tengah kelompok, namun, ekspresi Raja-Raja Wali Emas tidak terlalu alami. Hanya dua dari mereka yang berasal dari Imperial Avian Race. Semua orang dapat melihat bahwa ada banyak naga di klan naga kekaisaran, tetapi hanya dua burung dari ras burung kekaisaran yang datang. Itu jenis yang sangat kuat, tapi jika Imperial Avian Race ingin memperebutkan harta karun di dalamnya, mereka berdua tidak akan bisa mendapatkan apapun. Kata Long Sui. Segera, saat itu malam hari. Mereka telah melepaskan beberapa gunung tinggi hari ini dan beristirahat di kaki gunung tersebut, namun, semua orang waspada. Di tengah malam, di tengah kabut tebal, terdengar ratapan yang menusuk tulang. Kali ini, lebih jelas lagi, dan sepertinya datang dari segala arah. Itu membuat orang merasa seolah-olah ada ribuan setan dan hantu bersembunyi di balik kabut tebal. Ini dataran, dan semua orang menyalakan api unggun. Namun jarak yang bisa diteranginya sangat terbatas karena kabut yang sangat tebal. Bahkan dengan ratusan ribu orang di sini, mereka hanya dapat melihat sedikit, yang membuat mereka semakin ketakutan. Sekarang mereka yang ada di sini untuk ikut bersenang-senang seharusnya merasa takut, tapi lebih baik kita berada dekat dengan istana surgawi penekan iblis. Jika iblis malam muncul, orang-orang itu bisa mengurusnya. Shen Xiang tidak hanya memiliki pemikiran ini, banyak orang juga memilikinya, jadi tempat itu sudah dipenuhi orang. Iblis malam telah muncul, Long Sui berteriak. Begitu dia selesai berbicara, terdengar jeritan. Semua orang segera menoleh, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun, mereka hanya melihat kabut tebal yang memantulkan cahaya api. Setelah itu, tangisan yang semakin menyedihkan terdengar. Mereka semua adalah orang-orang yang telah diserang oleh iblis malam, dan mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Di sana, ayo kita lihat. Shen Xiang berdiri, dia juga ingin melihat iblis malam itu. Semua orang berdesakan ke arahnya, tapi dia berjalan menuju iblis malam. Itu membuat orang mengira dia gila, bahwa dia sebenarnya membuang nyawanya. Chen Xiang bisa mencium bau darah, tapi dia tidak bisa melihat darahnya. Dia dengan hati-hati melihat ke tanah dan menemukan ada bekas tetesan darah, yang sudah mengering. Terlebih lagi, terdapat jejak kaki yang berantakan, dan terlihat bahwa orang yang diserang oleh iblis malam sedang berjuang.
Mereka dimakan. Ketika iblis malam ini memakan manusia, mereka memakannya dengan sangat bersih, atau mereka dibawa pergi. Bai Youyu berkata. Dikatakan, hati-hati. Long Sui berteriak. Shen Xiang juga merasakan ada gerakan di atas. Iblis malam ini sebenarnya turun dari langit untuk menyerang, tak heran begitu mudahnya bagi mereka untuk berhasil. Iblis malam ini sama sekali tidak bagus. Shen Xiang mengambil langkah maju dan menghindari serangan iblis malam. Ini adalah iblis malam kecil, dan seperti yang diduga, dia bodoh saat dia jatuh ke tanah. Shen Xiang tidak menggunakan kibawaan, dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk merasakan sumber energi di tubuh Little Night Devil. Dengan sebuah pukulan, dia menghancurkannya. Saat ini, dia sudah melihat seperti apa rupa iblis malam kecil. Tubuhnya sama dengan manusia, namun kulitnya berwarna hijau dan hitam. Lengannya sangat panjang, mencapai lutut, dan tubuhnya ramping serta kuat, sepertinya dia memiliki banyak kekuatan, tapi otot-otot yang menonjol dan warna hijau dan hitam itu memberikan perasaan yang sangat menjijikkan. Setan malam kecil ini berwajah manusia, namun giginya hitam dan sangat tajam. Mulut setan malam kecil ini dipenuhi darah dan sisa daging, jelas dia baru saja memakan seseorang. Sekelompok datang, kata Long Sui. Mereka semua datang dari langit dan menukik ke bawah dengan kecepatan sangat tinggi. Shen Xiang melancarkan Heaven Blasting Palm ke arah langit, dan kekuatan telapak tangan itu bergetar di udara, menyebabkan tanah retak. Dengan ledakan, kekuatan telapak tangan Shen Xiang menembus beberapa setan malam kecil yang menyerang dari langit. Ramuan surgawi di tubuh iblis malam kecil hancur, menghasilkan ledakan dahsyat. Banyak orang merasa bahwa orang-orang yang bertarung dengan iblis malam kecil bukanlah orang-orang dari istana surgawi penekan iblis, melainkan orang-orang yang mengikuti mereka ke sini. Orang-orang ini semuanya berlumuran racun, dan racun ini sama dengan kabut racun di langit. Sepertinya iblis malam kecil ini juga dapat mengandalkan penyerapan kabut racun untuk memperkuat dirinya sendiri. Shen Xiang menyadari bahwa iblis malam kecil ini tidak sederhana. Ini hanya pinggirannya, jadi tidak banyak setan malam kecil, hanya beberapa kelompok yang telah dibunuh oleh Shen Xiang, dan pada saat ini, Shen Xiang membawa iblis malam kecil pertama yang dia bunuh. Shen Xiang juga merasa tidak bijaksana bagi Imperial Avian Rache membawa burung Phoenix yang lemah ke sini. Naga dari Imperial Dragon Rache semuanya relatif kuat. Mungkin burung Phoenix ini memiliki bakat untuk terlahir kembali dari nirwana, itulah sebabnya ia tidak takut mati. Kata Long Sui, bisakah metode tur surgamu memasuki kedalaman? Saya baru saja menggunakannya, dan setelah berjalan beberapa saat, kekuatan jiwa ilahi saya menghilang. Dalam lingkungan seperti ini, sangat nyaman baginya untuk menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah, tapi saat ini, dia tidak bisa pergi jauh. Aku juga tidak bisa. Ada jenis energi di dalam kabut yang dapat merusak kekuatan suci. Jika kekuatan ilahi kita terlalu jauh dari kita, itu akan mudah terkorosi dan hanya dapat digunakan di dekatnya. Long Sui juga berada dalam situasi yang sama, hanya saja dia mampu menempatkannya sedikit lebih jauh daripada Shen Xiang. Malam iblis tidak akan muncul pada siang hari, jadi pada siang hari, semua orang melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa tempat ini benar-benar aman di siang hari, dan bahaya di sini tidak hanya terbatas pada iblis malam saja. Shen Xiang merasa bahwa meskipun dia memiliki peta sekarang, akan sangat sulit baginya untuk mengikuti rute di peta. Ini karena dia tidak bisa melihat medan di sini, dan tidak bisa menemukan rute yang benar dengan membandingkan peta. Di depan mereka ada pasukan agung yang terdiri dari ratusan ribu negara adidaya, dan di belakang mereka, hanya ada 1 atau 200 juta orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Awalnya, ada lebih dari 200.000 orang, tetapi setelah kemunculan iblis malam tadi malam dan beberapa orang meninggal, banyak orang mundur dan pergi saat fajar. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Shen Xiang tiba di puncak gunung yang tinggi. Dia menggunakan Chaos Divine Eye untuk melihat ke kejauhan,
dan meskipun dia tidak dapat melihat pegunungan dengan jelas, dia dapat melihat garis besarnya dengan jelas melalui Chaos Divine Eye. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk membandingkan peta. Aku belum menemukannya, sepertinya aku belum memasuki neraka iblis malam. Shen Xiang menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke bawah. Pada saat ini, ratusan ribu orang di depannya sudah turun ke lereng gunung, tetapi di depan ini gunung, ada sebuah gunung kecil. Tentu saja, Shen Xiang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia telah menggunakan Chaos Divine Eye untuk melihat garis besarnya melalui kabut tebal, dan saat dia hendak bergerak maju, dia menyadari bahwa gunung kecil di bawahnya sebenarnya telah bergerak ke timur. Dia tahu bahwa dia tidak salah. Jika gunung kecil itu bisa bergerak, maka hanya ada satu kemungkinan, itu bukanlah gunung kecil, tapi binatang buas yang sangat besar. Ini adalah alam kuno binatang suci, dan ada banyak binatang kuat di dalamnya. Tentu saja, akan ada beberapa yang habis, dan binatang besar ini adalah salah satu bahaya neraka iblis malam. Ketika Shen Xiang menemukannya, dia segera menghentikan langkahnya. Kemudian, melalui Chaos Divine Eye, dia melihat sosok merah tiba-tiba terbang keluar. Jika dilihat lebih dekat, ia tampak seperti seekor burung yang mengepakkan sayapnya, tetapi seluruh tubuhnya berwarna merah. Itu Phoenix. Aku ingin tahu apakah itu Putri Phoenix atau Raja Phoenix. Shen Xiang tidak dapat merasakan aura di depannya, karena kabut aneh dapat mencegah aura menyebar, bahkan jika itu adalah kekuatan suci, akan sulit untuk melayang di sana. Itu gadis Phoenix kecil itu. Aku tidak menyangka dia lebih kuat dari yang kukira, kata Long Sui. Seberapa kuat dia darimu? Shen Xiang bertanya sambil tersenyum. Kamu seharusnya bertanya padaku seberapa kuat aku dari dia. Burung kecil seperti ini sama sekali bukan tandinganku. Jika aku bergerak, aku akan bisa membunuhnya dengan ayunan ekorku. Dia hanyalah Putri Phoenix, dan aku adalah dewa tertinggi naga langit. Long Sui membual dengan bangga, seolah saat dia muncul, Putri Phoenix akan segera berlutut dan memujanya. Baiklah, dewa tertinggi naga langit yang terhormat, pergi dan tangkap dia. Rasa daging burung Phoenix seharusnya cukup enak, bukan? Shen Xiang tertawa. Daging Phoenix tidak enak, sangat keras dan asam, dan sangat pahit jika dipanaskan. Selain itu, tidak mudah untuk dipotong. Dibandingkan dengan rasa daging Raja Wali Emas, rasanya seperti surga dan bumi. Kamu sudah memakannya sebelumnya. Shen Xiang tidak percaya, awalnya hanya ada sedikit burung Phoenix, dan dia telah bersama Long Sui begitu lama, tapi dia belum pernah mendengarnya menyebutkannya. Aku belum pernah memakannya sebelumnya, tapi itu disebutkan dalam ingatanku yang diwariskan. Tidak mungkin salah, kata Long Sui. Bahwa kekuatan Putri Phoenix benar-benar tidak buruk, dia mampu mengurus binatang besar yang menghalangi jalannya dalam sekejap. Selama waktu ini, dia hanya mendengar auman marah binatang besar itu, dan tidak ada yang lain. Sungguh disayangkan, itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Binatang besar itu memiliki banyak kristal spiritual yang bisa dijual, kata Shen Xiang dengan wajah penuh belas kasihan. Dia adalah Putri Phoenix, bagaimana mungkin dia kekurangan kristal spiritual ini? Kata Long Sui. Shen Xiang berlari turun dari puncak gunung. Saat ini, dia sudah jauh tertinggal dari yang lain, dan sekelompok orang yang mengikuti di belakang semuanya merasa sangat santai. Karena kelompok besar di depan telah membuka jalan, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Shen Xiang merasa akan lebih baik jika 10% dari orang-orang ini dapat kembali hidup-hidup. Adapun murid-murid yang dipanggil oleh kekuatan besar, mereka semua harus mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Bagaimanapun juga, negara-negara besar ini tidak kekurangan murid-murid tingkat rendah ini, dan ada banyak orang yang ingin bergabung dengan kekuatan mereka setiap hari. Saat langit semakin gelap, tangisan semakin keras. Tidak lama kemudian, semua orang merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh suara lolongan berisik yang datang dari segala arah. Terlebih lagi, suaranya sangat keras, seolah-olah ada seseorang yang menangis di samping telinga Anda. Shen Xiang tidak keberatan,
dia bisa langsung menutup pendengarannya. Dengan cara ini dia tidak akan terpengaruh, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Tempat ini sudah bisa dianggap sebagai neraka iblis malam. Jika iblis malam muncul, jumlahnya tidak akan sedikit lagi, Bai Youyu berkata. Dilihat dari suaranya, kelompok iblis malam di sini dipimpin oleh Raja Iblis Malam. Raja Iblis Malam memiliki kecerdasan, dan tidak kalah dengan manusia. Mendengar peringatan Bai Youyu, Shen Xiang segera menjadi waspada, dia tidak ingin terluka saat dia melangkah ke neraka Iblis Malam. Orang-orang besar dari negara-negara besar sepertinya telah merasakan bahaya di sekitar mereka. Tetapi orang-orang besar ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan diri mereka sendiri, mereka semua sangat kuat, dan selama Raja Iblis Malam tidak menyerang mereka secara berkelompok, mereka tidak akan merasakan tekanan apapun. Menggunakan energi yang dilepaskan dari tubuh mereka untuk membentuk perisai pelindung, Iblis Malam tidak akan berani mendekati mereka. Kekuatan suci Shen Xiang dapat dilepaskan hingga radius sekitar 30 meter, dia saat ini berjaga-jaga terhadap langit, karena iblis malam semuanya merupakan serangan diam-diam dari langit. Mereka telah muncul, sekelompok iblis malam, jumlahnya banyak sekali, meskipun mereka semua adalah iblis malam kecil, dengan begitu banyak dari mereka, bahkan Raja Abadi tidak akan mampu menangani mereka. Seru Long Sui. Ada berapa? Shen Xiang menelan ludahnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Bahkan Raja Abadi tidak dapat menangani jumlah orang, itu pasti akan sangat menakutkan. Setidaknya 200.000. Mendengar nomor ini, Shen Xiang sedikit gemetar. Pada saat itulah tanah sedikit bergetar. Hua! Saat Shen Xiang melompat, tanah tiba-tiba menonjol, dan sekelompok besar iblis malam muncul. Awalnya, ada banyak api unggun, tapi semuanya dipadamkan oleh iblis malam yang keluar dari tanah. Dan iblis malam di udara juga jatuh seperti tetesan air hujan. Shen Xiang merasa bahwa dia telah menabrak banyak hal, dan ada juga banyak iblis malam yang menggigit atau mencabiknya dengan tangan mereka. Namun, mereka tidak dapat menembus penghalang air tebal yang telah dia masukkan dengan kekuatan penekan iblis. Tanpa cahaya api, keadaan menjadi gelap gulita. Jeritan menyedihkan terdengar dari tanah, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Ditambah dengan aura mengerikan di tubuh iblis malam, itu membuat mual dan menakutkan. Dalam kegelapan, terkadang ada sedikit cahaya. Shen Xiang bisa merasakan aura yang sangat kuat datang dari arah kekuatan besar, dan para pemain besar juga telah bergabung dalam pertempuran. Jumlahnya banyak sekali. Shen Xiang hanya merasa bahwa dia saat ini berada di lautan yang dibentuk oleh iblis malam, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan di tubuhnya, dia masih bisa melayang, dan dari atas ke bawah, kiri dan kanan, ada iblis malam yang padat menyerangnya dengan gila-gilaan. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa bertahan lama. Hal-hal ini terlalu menakutkan, Shen Xiang hanya merasa bahwa penutup luotiannya yang dalam melemah sedikit demi sedikit, karena iblis malam ini semuanya berada di tahap tengah dan akhir dari alam abadi. Pada saat ini, mereka dengan ganas menyerangnya, dan kekuatan mereka sangat kuat, meskipun dia memiliki penutup luotian yang dalam dan tebal untuk melindunginya. Ketika dia bertahan melawan serangan-serangan itu, dia terus-menerus memakannya. Hanya kamu yang tersisa yang datang untuk ikut bersenang-senang, sisanya bahkan tidak memiliki tulang tersisa, dan bahkan ada 3 raja abadi di antara mereka. Kata Long Sui. Apa? Shen Xiang terkejut. Dia baru saja melangkah ke neraka iblis malam, namun dia telah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Ini memang tempat berbahaya yang bahkan raja abadi pun tidak berani masuk begitu saja. Ketiga raja abadi tidak akan mampu bertahan lama melawan kelompok iblis malam yang lapar ini. Ibu Asterisker. Shen Xiang sangat marah di dalam hatinya, kedua tangannya tiba-tiba terulur dari sampul luotian yang dalam, melepaskan beberapa bola api surgawi langit dan bumi. Api surgawi langit dan bumi dilepaskan menggunakan kekuatan suci pendekan iblis, yang sangat mematikan bagi iblis malam kecil ini. Lebih jauh lagi, iblis malam kecil ini semuanya terhimpit,
dan hanya dalam waktu singkat, api surgawi langit dan bumi menyebar, membakar sejumlah besar iblis malam kecil. Ketika iblis malam kecil tersapu oleh api surgawi langit dan bumi, mereka mengeluarkan tangisan yang tajam. Mereka ingin melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tidak berdaya karena dikelilingi oleh iblis malam hari. Setan malam kecil ini benar-benar bodoh, menggunakan semuanya sekaligus. Sekarang, mereka bahkan tidak perlu terbang, semuanya sudah bertumpuk di sini. Setelah Shen Xiang melepaskan api langit dan bumi, dia merasa jauh lebih santai. Setidaknya dia tidak akan terhimpit oleh iblis malam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Iblis malam kecil dalam jumlah ini seharusnya berada di bawah komando langsung Raja Iblis Malam. Biasanya, Raja Iblis Malam akan memiliki 100 Raja Iblis Malam, dan 100 Raja Iblis Malam ini akan memiliki setidaknya 10 juta Raja Iblis Malam kecil. Kata Bai Youyu. Setidaknya ada 10 juta setan malam kecil. Shen Xiang bergidik memikirkannya, dan ini hanyalah wilayah luar. Jika kamu sendirian, kamu mungkin tidak akan menarik perhatian iblis malam kecil ini. Su Meiyao berkata, Anda mengikuti sekelompok besar orang ini, jadi sangat mudah ditemukan. Begitu kamu menemukan rutenya di peta, jangan ikuti mereka. Shen Xiang menggunakan api besar untuk membakarnya, menyebarkannya kemana-mana. Api surga yang dikeluarkan oleh Shen Xiang sangat sulit untuk dipadamkan, dan setelah dibakar, dengan cepat akan menyebar ke seluruh tubuh. Ya, sebenarnya ada orang yang sangat kuat di kelompok manusia itu. Nyala api semacam ini sebenarnya setara dengan milikku. Wajah Putri Phoenix tampak serius saat dia melihat api yang berkobar di luar penutup Ki. Tempat di mana kelompok besar itu berada dilindungi oleh Ki Cover raksasa, dan setan malam kecil itu semuanya berada di luar Ki Cover. Api surga yang dilepaskan oleh Shen Xiang telah menyebar ke tempat ini, dan orang-orang di dalamnya semua membunuh iblis malam kecil itu melalui penutup Ki. Ayah kerajaan, nyala api macam apa ini? Aku tidak tahu. Putri Phoenix mengerutkan kening, dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan 2 garis cahaya merah menyala. Setelah menembus penutup Ki, dia menyerang iblis malam kecil, tetapi kecepatan pembakarannya tidak secepat milik Shen Xiang. Api surgawi dengan kekuatan untuk menekan iblis. Api surgawi semacam ini berada di atas 5 elemen api surgawi. Kata Raja Phoenix. Orang ini bukan dari istana ilahi penekan iblisku. Tidak banyak orang di istana ilahi penekan iblisku yang dapat menggunakan api surgawi tingkat ini. Dia mungkin seorang kultivator nakal yang telah mempelajari teknik kita. Kata seorang lelaki tua dari istana surgawi penekan iblis. Semuanya, hati-hati, ini adalah serangan mendadak dari Raja Iblis Malam. Saat ini, mereka berencana untuk melemahkan kekuatan kita, melawan hal sekecil itu, kita tidak perlu bergerak, kita perlu meninggalkan kekuatan kita untuk menghadapi Raja Iblis Malam itu. Orang yang berbicara adalah Kaisar Naga, dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat ini. Sial, jika orang-orang itu tidak ada di sini, aku akan menggunakan segel penekan iblis suci atau pembunuh iblis naga hijau untuk menangani orang-orang ini dalam beberapa gerakan. Kata Shen Xiang, meskipun dia telah membakar banyak setan malam kecil ini seperti belalang yang sulit dibunuh. Dengan menggunakan monumen abadi yang disembunyikan surga, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan jika mereka mengetahuinya, itu tidak masalah. Kata Su Meiyao. Monumen abadi yang tertekan surga diperoleh dari pendalaman raksasa saat itu. Benda mendalam itu awalnya ditemukan oleh Istana Dewa Api dan diangkut ke puncak gunung berapi untuk melelehkannya sebelum monumen abadi yang ditindas surga muncul. Shen Xiang pernah menggunakan monumen abadi penekan iblis ini untuk menghancurkan artefak suci dan cakram super arai, kekuatannya tidak terbatas. Saat monumen abadi yang tertekan surga muncul, aura dingin segera memenuhi udara. Sebelumnya, Shen Xiang masih menggunakan api, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menggunakan kekuatan sedingin es yang begitu kuat, yang sangat mengejutkan. Shen Xiang mengendalikan monumen abadi yang tertekan surga untuk melayang,
dan setan malam kecil itu tidak berani mendekati monumen abadi yang tertekan surga. Ini adalah monumen dewa yang pernah menekan langit es, dan di dalamnya terdapat aura dingin yang sangat kuat dan menakutkan. Banyak setan malam kecil yang membeku menjadi es karena aura dinginnya, dan kemudian hancur. Monumen abadi yang tertekan surga melayang di udara, Shen Xiang berteriak, dan monumen abadi yang tertekan surga ditekan dengan keras. Pada saat yang sama, ia mengekstraksi sejumlah besar energi abadi dari kabut tebal, dan sejumlah besar kekuatan ilahi Shen Xiang dan ki bawaan juga diekstraksi. Suara mendesing, ketika monumen abadi yang tertekan surga ditekan, itu menghasilkan tekanan dingin yang sangat kuat, menyebabkan hembusan angin dingin menerbangkan semua setan malam kecil di sekitar Shen Xiang. Di saat yang sama, iblis malam kecil itu juga membeku, saling bertabrakan dan berubah menjadi bongkahan es. Pada saat ini, monumen abadi yang tertekan surga jatuh ke tanah, dan sekitarnya tertutup es. Shen Xiang duduk di atas monumen abadi raksasa yang ditindas surga, dan iblis malam kecil itu tidak mendekatinya lagi, karena mereka membenci ki dingin yang dikeluarkan oleh monumen abadi yang ditindas surga. Energi dingin yang dilepaskan oleh monumen abadi yang tertekan surga langsung tertutup es, dan banyak anggota tubuh iblis malam kecil yang patah dapat terlihat di dalam es. Hanya satu orang yang mampu menekan begitu banyak setan malam kecil. Kekuatan semacam ini benar-benar mengagumkan. Beberapa tokoh besar mengetahui bahwa Shen Xiang telah menggunakan api untuk membakar ratusan ribu setan malam kecil sampai mati. Dan saat monumen abadi yang tertekan surga muncul, ratusan ribu malam kecil lainnya iblis mati. Saat ini, para ahli itu semua sedang melihat monumen abadi surga yang diduduki Shen Xiang. Tidak ada prasasti di atasnya, dan selain fakta bahwa tablet batu itu relatif besar, tidak ada yang istimewa darinya, mustahil untuk mengetahui asal-usulnya, dan semua orang baru saja melihat dengan jelas kekuatan monumen abadi yang tertekan surga. Hati-hati dengan Raja Iblis Malam. Putri Phoenix di dalam penutup ki berteriak. Shen Xiang telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Setelah kemunculan monumen abadi yang ditindas surga, kabut di sekitarnya telah menyebar, dan jarak pandang menjadi tinggi. Shen Xiang telah membunuh begitu banyak iblis malam kecil. Jika Raja Iblis Malam muncul, dia pasti akan menyerangnya. Kau telah merusak rencanaku. Ketika teriakan marah yang aneh muncul, lampu merah keluar dari arah, menyerang kepala Shen Xiang. Kaisar Naga berada tepat di samping, istana surgawi penekan iblis dan musuh besar lainnya juga ada di sana, jadi Shen Xiang tidak berani mengekspos dirinya terlalu banyak. Sekarang, dia yakin Kaisar Naga dan yang lainnya belum mengetahui identitasnya. Aku sudah lama menunggumu. Shen Xiang dengan cepat melambaikan tangannya dan melemparkan belati. Itu adalah belati Kaisar Iblis yang mampu melahap kekuatan 10.000 iblis. Belati Kaisar Iblis terbang keluar, dan setelah menelan lampu merah yang membawa kekuatan iblis yang kuat, ia membawa ki iblis yang sangat kuat dan menusuk ke arah Raja Iblis Malam yang sedang terbang di atasnya. Senjata iblis kuno. Raja Iblis Malam berkata dengan kaget, kekuatan yang terkandung dalam belati Kaisar Iblis membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi Dewa Iblis yang kuat. Raja Iblis Malam segera menghindari belati Kaisar Iblis, dia tahu bahwa belati itu tidak dapat disentuh, tetapi saat dia menghindar, Shen Xiang telah mengendalikan monumen abadi yang tertekan surga dan dengan keras menekannya. Kamu tidak cukup kuat. Raja Iblis Malam menghantam bagian bawah monumen abadi yang tertekan surga dengan telapak tangannya, menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melepaskan kekuatan monumen abadi yang tertekan surga. Ketika dia bertarung dengan Shen Xiang, dia tahu bahwa Shen Xiang bukanlah tipe yang terlalu kuat, jika tidak, serangan monumen abadi yang tertekan surga tadi akan melukainya dengan parah. Salah satu lengan Night Devil King sudah menegang. Dia dengan cemas menggunakan kekuatannya untuk mengusir energi dingin. Sekarang, Shen Xiang akhirnya bisa melihat Raja Iblis Malam ini dengan jelas. Dibandingkan dengan Iblis Malam kecil itu, dia jauh lebih putih dan lebih mirip manusia. Hanya saja lengannya masih panjang dan kulitnya membawa bekas ki hitam, tapi dia tidak terlihat terlalu menakutkan. Jika Shen Xiang menggunakan kekuatan penuhnya sekarang,
menambahkan kekuatan Long Sui, dan menggunakan hal-hal seperti pembunuh iblis naga hijau dan segel penekan iblis suci, dia bisa menghadapi Raja Iblis Malam, tetapi kondisi saat ini tidak memungkinkan. Terlebih lagi, dia tidak berencana bertarung sampai mati dengan pihak lain, karena ada sekelompok besar ahli di sampingnya, dan siapapun dari mereka dapat membunuh Raja Iblis Malam. Sepertinya dia tidak terlalu kuat. Putri Phoenix melirik Raja Phoenix, dan Raja Phoenix mengangguk padanya. Setelah Putri Phoenix mendapat izin, 2 cincin api menyala muncul di tangannya. Senjata yang dia gunakan adalah cincin yang relatif tidak populer. Dari jauh, dia mengeluarkan lingkaran api. Cincin api itu seperti anak panah cahaya, menyeret ekor api yang panjang saat melesat ke arah Raja Iblis Malam. Melihat seseorang telah bergabung dalam pertempuran, Shen Xiang dengan cemas menjaga monumen abadi surga dan meninggalkan medan perang, memasuki kabut tebal. Melihatnya menyelinap pergi begitu cepat, segera, Putri Phoenix menjadi sedikit tidak senang dan mendengus. Shen Xiang memasuki kabut tebal dan menghilang dengan sangat cepat. Kaisar Naga dan Raja Phoenix sama-sama mengerutkan kening, karena kemampuan penyembunyian Shen Xiang mengejutkan mereka. Dalam waktu sesingkat itu, seolah-olah dia telah menguap dan mereka tidak dapat merasakan auranya. Terlebih lagi, dia tidak diserang oleh iblis malam kecil. Putri Phoenix ini benar-benar usil, tapi aku harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, cepat atau lambat aku akan ketahuan. Shen Xiang berubah menjadi daun di tanah, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Menurutku dia tertarik padamu. Dialah yang mengingatkanmu sebelumnya. Long Sui tersenyum ambigu. Meskipun aku sangat percaya diri dengan pesonaku, aku tidak terlalu percaya diri. Bagaimana mungkin aku bisa memikat Putri Phoenix ini dalam waktu sesingkat itu? Shen Xiang hanya merasa bahwa Putri Phoenix sedikit lebih baik hati. Jangan meremehkan dirimu sendiri, bukankah banyak wanita kuat yang tertarik padamu? Setidaknya, aku, Dewa tertinggi naga langit, sedikit tertarik padamu. Apa menurutmu aku lebih rendah dari Putri Phoenix itu? Long Sui tertawa. Itu hanya menarik. Shen Xiang juga telah membalikkan hujan dan awan bersamanya dalam roh. Bisa dibilang, naga nakal kecil ini sudah menjadi miliknya. Sangat kuat, dia membunuh Raja Iblis Malam ini hanya dalam beberapa gerakan, seru Shen Xiang. Setelah mengobrol dengan Long Sui sebentar, Raja Iblis Malam dipukul puluhan kali oleh 2 cincin api. Setiap serangan seperti serangan kekuatan penuh dari Putri Phoenix, dan pada akhirnya, serangan gabungan dari 2 cincin tersebut langsung membunuh Raja Iblis Malam. Saat dia membunuh alam iblis dan iblis, sekelompok besar iblis malam kecil bergegas dari langit dan tanah. Putri Phoenix mengerutkan kening, dan bola api tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Sepasang sayap Phoenix raksasa muncul, dan terbang menuju Kikover, langsung membakar jalan keluar. Tidak ada iblis malam kecil yang bisa merasakan Shen Xiang, jadi Shen Xiang saat ini sangat aman. Dia tidak akan menyerang iblis malam kecil itu dengan mempertaruhkan nyawanya seperti sebelumnya, karena itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Dengan Raja Iblis Malam di sini, Raja Abadi itu tidak bergerak, mereka semua harus berurusan dengan Raja Iblis Malam itu. Sepertinya ada beberapa Raja Iblis Malam yang mengawasi. Kata Bai Youyu. Apakah ada banyak Night Devil King di sini? Shen Xiang bertanya. Ada banyak dari mereka. Aku tidak tahu bagaimana Iblis Malam muncul di sini, tapi biarpun mereka terbunuh, jumlahnya masih banyak. Terlebih lagi, meski mereka tidak memakan manusia, mereka masih bisa bertahan hidup, dan setelah sekian lama, mereka bisa berevolusi menjadi Raja Iblis Malam. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit ahli yang memasuki tempat ini untuk membunuh Iblis Malam. Sebagian besar Raja Iblis Malam ini pertama-tama akan mengirim sekelompok besar Iblis Malam kecil ke kematian mereka untuk menghabiskan kekuatan lawan mereka, dan kemudian mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ketika fajar akan tiba, kelompok besar setan malam kecil tiba-tiba bubar. Tidak ada yang tahu kenapa mereka semua terbang sebelum hari tiba, dan iblis malam ini tidak takut pada cahaya.
Jika fajar menyingsing, mereka tidak akan kuat. Begitu mereka terkena sinar matahari, mereka semua akan berubah menjadi kabut. Bai Youyu berkata, tuanku mencobanya saat itu, dan bahkan Raja Iblis Malam tidak berani muncul di siang hari. Kalau begitu, tahukah kamu di mana mereka bersembunyi? Shen Xiang bertanya. Jauh di bawah tanah. Ini membuat Shen Xiang memikirkan kelompok ras inti bumi di pembuluh darah naga. Mereka tidak dapat muncul pada siang hari, dan jika disinai sinar matahari, mereka akan mati. Mungkinkah iblis malam ini sama dengan ras inti bumi, terkutuk? Shen Xiang curiga, karena kelahiran iblis malam ini selalu menjadi misteri. Saat langit cerah, semua orang menghela nafas lega, karena tidak mengalami kerugian apapun tadi malam. Yang meninggal hanyalah mereka yang mengikuti mereka. Shen Xiang berubah menjadi serangga terbang dan mengikuti di belakang ratusan ribu orang. Pada saat ini, dia sangat aman. Bahkan jika sesuatu yang kuat tiba-tiba muncul, itu akan terjadi pada sekelompok besar orang di depannya. Alasan dia mengikuti kelompok orang ini adalah agar dia bisa dengan aman memasuki neraka iblis malam dan menemukan rute yang ditandai di peta. Jika rute itu aman, dia tidak perlu mengikuti kelompok orang ini lagi. Tadi malam, mereka sudah sampai di tepi neraka iblis malam, dan hari ini, mereka pasti akan masuk lebih jauh ke neraka iblis malam. Sekarang kita telah memasuki neraka iblis malam, keadaannya tidak akan simen sebelumnya. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bai Youyu berkata, saat ini ia merasa tempat ini sangat berbahaya, karena hutan yang dipenuhi kabut tebal ini sangat sepi. Ini sangat aneh. Setelah melintasi dua gunung, hari sudah siang. Di puncak gunung tadi, Shen Xiang memeriksa medan di depannya. Yang membuatnya penasaran adalah ketika dia menggunakan Chaos Divine Eye untuk melihat menembus kabut putih tebal, dia tidak bisa melihat garis besar gunung tersebut. Ini berarti ada dataran luas di depannya. Sepertinya sudah dekat. Shen Xiang tiba-tiba menjadi heboh, karena di sisi peta terdapat dataran yang luas, dan sangat dekat dengan jalur aman. Dia akhirnya tahu di mana dia berada di peta. Jadi sangat mudah baginya untuk pergi ke rute yang aman, dan dia tidak perlu mengikuti sekelompok orang di depannya. Sesuatu sedang terjadi, kata Long Sui. Orang-orang di depan semuanya berhenti. Tanah berguncang. Sepertinya sekelompok besar benda sedang menyerbu. Shen Xiang melihat ke tanah dan menemukan ada bekas getaran kecil di tanah. Tempat ini dikelilingi kabut tebal, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di depannya. Selain itu, tempat ini merupakan dataran, dan dataran ini dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Jika ada sesuatu yang terburu-buru, kemungkinan besar itu adalah binatang buas, karena iblis malam hanya akan muncul di malam hari. Saya pikir lebih dari separuh dari mereka akan mati, kata Long Sui. Shen Xiang segera menggunakan Chaos Divine Eye. Melalui awan dan kabut, dia bisa melihat banyak orang padat berlarian seperti ombak. Mereka sangat bergejolak dan gila, dan ketika mereka berlari, mereka menyebabkan tanah bergetar. Binatang buas besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meraung pada saat yang sama, auman mereka mengguncang langit dan bumi, menakuti banyak orang hingga wajah mereka menjadi pucat, karena mereka tahu bahwa benda yang datang sekarang berbeda dari iblis malam kecil tadi malam. Meskipun iblis malam kecil itu berada di tahap tengah tahap keabadian duniawi, mereka sangat takut dengan kekuatan istana ilahi penekan iblis. Strategi. Namun, yang menyerbu adalah binatang buas besar, dan bahkan ada beberapa aura yang sangat kuat. Tampaknya mereka bukan hanya monster besar biasa, tapi juga Beast King dan Beast Lord yang kuat. Cepat pergi ke jalur aman, kata Su Meiyao. Ada banyak binatang, setidaknya beberapa ratus ribu ekor, mereka jelas sudah lama menunggu di sini, dan saat seseorang masuk, mereka akan bergegas dengan cara yang megah. Shen Xiang melayang di udara dan kembali ke bentuk manusianya, kemudian, dia mengaktifkan Chaos Divine Eye hingga batasnya dan melihat ke gunung tinggi di depannya. Setelah melewati dataran yang luas, terdapat sebuah gunung berbentuk labu. Di samping gunung ini, ada barisan pegunungan yang luas,
di pegunungan ini terdapat celah yang sangat kecil, hanya cukup untuk dilewati dua orang secara berdampingan. Tidak diketahui apakah itu terbentuk secara alami atau disengaja. Singkatnya, celah yang dalam itu sangat aman. Sulit bagi monster raksasa untuk menyerang, dan tidak mudah untuk ditemukan. Chen Xiang segera terbang menuju pintu masuk jalur aman. Tidak lama setelah dia terbang, suara pertempuran besar terdengar dari belakangnya. Itu sudah merupakan auman binatang yang kuat, dan gelombang-gelombang ki meniup kabut tebal. Bahkan Shen Xiang, yang sedang terbang, cukup terpengaruh, menyebabkan kecepatannya melambat. Wow, bahkan Kaisar Naga dan Raja Phoenix telah bergabung dalam pertempuran. Pantas saja Sister Yu dan tuan yang lainnya harus kembali dengan luka parah. Neraka iblis malam ini memang sangat kuat, Panjang Sui berkata dengan kaget. Shen Xiang juga bisa merasakan aura Kaisar Naga dan Raja Phoenix. Untuk dapat membuat mereka mengambil tindakan, itu haruslah Beast King yang sangat kuat, dan bukan hanya salah satu dari mereka. Shen Xiang menggunakan waktu 1 jam untuk meninggalkan medan perang. Saat ini, dia tidak lagi terpengaruh, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Kita hampir sampai. Shen Xiang meningkatkan kecepatannya dan menggunakan kekuatan hukum tata ruang untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tidak lama kemudian, dia melihat celah kecil yang dia lihat di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Jika bukan karena penglihatannya yang bagus, dia mungkin telah melihatnya. Kini, ia pun menemukan fenomena aneh. Di area tempat dia berada, tidak ada lagi kabut putih, membuatnya bisa melihat pemandangan di depannya dengan sangat jelas. Ada seseorang di sini. Shen Xiang terkejut, dia berpikir bahwa dia dapat melihat dengan jelas, itulah sebabnya dia dapat melihat ada orang di depannya, dan itu bukan hanya satu, tetapi lebih dari 10. Itu Putri Phoenix. Pantas saja aku tidak bisa merasakan auranya sekarang. Aku tidak pernah mengira dia sudah ada di sini, kata Long Sui.